Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan nomor pokok mahasiswa C1A210029 Fakultas Hukum Reguler Semester 3. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang negara Andorra. Mari kita simak baik-baik mengenai apa saja yang ada di dalam negara Andorra tersebut dan sistem apa yang dipakai negara Andorra tersebut. Nah, baik, kita akan sedikit membahas negara Andorra. Andorra adalah sebuah negara kecil yang letaknya termasuk wilayah benua Eropa Barat Daya dan berbatasan langsung dengan negara Spanyol dan negara Prancis. Andorra terkenal dengan tempat-tempat pariwisata yang murah dan indah di dunia. Maka tak heran jika pariwisata merupakan penopang ekonomi negara Andorra. Setiap tahun negara kecil ini dikunjungi kurang lebih 9 juta wisatawan. Para wisatawan mengunjungi Andorra karena status bebas biayanya dengan fasilitas liburan musim dingin dan musim panas. Andorra terletak di pegunungan Pirenea Timur, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1996 meter. Puncak tertingginya adalah Coma Pedrosa dengan ketinggian mencapai 2946 meter. Sedangkan iklimnya sedang, tetapi sering diselimuti salju di kala musim dingin. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada sebuah peta yang dimana negara Andorra itu bertetanggaan dengan Prancis dan negara Spanyol. Di sini bisa kita lihat, di sini ada sebuah peta yang menunjukkan letaknya negara Andorra itu. Nah, kita lanjut ke luas wilayah negara Andorra itu ya. Andorra adalah negara terkecil ke-6 di Eropa, memiliki luas 468 km persegi. Andorra adalah negara terkecil ke-16 di dunia berdasarkan daratan dan ke-11 berdasarkan jumlah penduduk. Ibu kotanya Andorra la Vella adalah ibu kota tertinggi di benua Eropa pada ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut. Oh, bisa kita bayangkan ya, 1023 meter di bawah permukaan laut. Lumayan tinggi ya teman-teman. Teman-teman, mari kita lanjut untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk yang ada di negara Andorra itu sendiri. Jumlah penduduk Andorra perkirakan mencapai 77.000 jiwa, yang beberapa di antaranya merupakan keturunan dari kelompok etnis Roman yang aslinya masih keturunan Catalunya, sedangkan sisanya berasal dari berbagai kelompok etnis lain seperti Spanyol, Portugis, dan Prancis. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Kita sekarang berbicara tentang tanggal dan tahun berapa negara Andorra itu merdeka. Bahwa tahun 1278 sebuah konflik di Andorra terselesaikan dengan ditandatanganinya Parage. Kesepakatan ini menegaskan bahwa kedaulatan Andorra dipegang antara Pangeran Foix dari negara Prancis dan Uskup La Seu Urgell di Catalonia, negara Spanyol. Tahun 1607 sebuah dekret dikeluarkan oleh Navarra yang menjadi Raja Henry IV dari Prancis yang menjadi catatan sejarah Andorra. Tahun 1933 Prancis menguasai Andorra karena akibat kerusuhan yang terjadi sebelum pemilihan. Tanggal 12 Juli 1934 Boris Košev memproklamasikan dirinya sebagai Pangeran Boris pertama di Andorra. Namun tidak lama ia ditangkap dan diusir dari negara Spanyol. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, negara Andorra memposisikan dirinya netral, tidak memihak salah satu blok, dan tahun 1993
negara ini masuk anggota PBB. Jadi, berbicara tentang kemerdekaan negara Andorra adalah tanggal 8 September 1278, kawan-kawan. Kita lanjut ke latar belakang berdirinya negara Andorra. Tradisi mengatakan bahwa Charlemagne memberikan piagam untuk orang Andorra sebagai pengganti perang mereka melawan bangsa Moor. Jabatan Maharaja di daerah itu diwariskan kepada Pangeran Urgel lokal dan akhirnya kepada uskup dari Keuskupan Urgel. Pada abad ke-11 terjadi pertentangan antara uskup dan tetangganya di utara Prancis atas Andorra. Pada 1278 konflik itu diselesaikan dengan penandatanganan Parage yang menegaskan bahwa kedaulatan Andorra dipegang antara Pangeran Foix dari Prancis yang akhirnya jabatannya diserah terimakan kepada kepala negara Prancis dan uskup La Seu de Urgel di Catalonia, Spanyol. Ini memberikan kepangeranan kecil itu wilayahnya beserta bentuk politisnya. Nah, yang terakhir di sini kita berbicara tentang bagaimana sistem pemerintahan dan bentuk negara Andorra itu sendiri. Yang pertama, bentuk negara Andorra sendiri kesatuan. 7 paroki: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes, Egorneri, La Massana, Ordinola, San Giulia de Loria. Dan yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dari Koprinces, struktur politik utama Andorra adalah Koprinces. Parlemen terdiri atas Konsel General dan Presidensi General dan Cap de Govern berisi kepala pemerintahan dan jajarannya. Koprinces adalah join kepala negara dari diosis Katolik Urgel, Uskup Urgel dengan Presiden Republik Prancis. Keduanya sekaligus merupakan perwakilan tertinggi rakyat Andorra. Kedua kepala negara Koprinces ini punya hak personal dan eksklusif. Kewenangan Koprinces ini adalah memproklamasikan persetujuan Andorra atas perjanjian internasional tertentu, mengangkat sejumlah anggota Konsel General dan setengah anggota Mahkamah Konstitusi, dan membuat penilaian pendahuluan atas keputusan yang hendak mereka ambil dan berpartisipasi dalam negosiasi yang diadakan Andorra dengan negara tetangga yang berdampak pada keamanan internal, pertahanan, fungsi diplomatik, dan konsular. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kebenaran datangnya dari Tuhan dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.